Ya syabab, pernah nggak antum wudu, kemudian setelah selesai wudu, antum ada keraguan di hati antum? Apakah kepala antum sudah dibasuhi dengan baik atau tidak? Apakah tangan antum sudah dibasuhi dengan baik atau tidak? Jadi antum memutuskan untuk mengulangi wudunya. Sudah mengulangi wudunya, sudah mulai sholat, tetapi masih ada keraguan di hati. Apakah wudu saya tadi sudah sah belum? Jadi mulai muncul keraguan lagi. Apakah salat saya ini sah atau tidak? Pernah nggak antum mengalami hal seperti ini? Pernah nggak antum dijilat anjing, punya teman atau punya keluarga, kemudian air liurnya kena baju antum? Antum balik ke rumah, baju antum itu kena banyak hal yang ada di rumah. Kemudian tiba-tiba antum ingat kejadian ini dan antum mulai merasa khawatir. Apakah tempat salatku ini kena najis anjing atau tidak? Kena air liur anjing atau tidak? Apakah salatku yang saya salat selama ini sah atau tidak? Jika antum pernah merasakan hal-hal yang seperti ini atau mirip dengan ini dalam soal ibadah atau dalam soal lain, maka demi Allah kajian ini sangat penting buat antum. InsyaAllah saya Syekh Muhammad Al-Fuli akan memberi solusinya, solusi dari was-was dalam beribadah dan bersuci. Ya syabab, ada teman saya yang pernah tiba-tiba telepon saya jam 12 malam. Sambil saya tidur, saya terbangun, beliau telepon, saya kira ada masalah yang sangat besar. Ternyata beliau cerita, Syekh, saya baru ingat, ada satu hal yang bikin saya khawatir sekali, bikin saya tidak bisa tidur. Saya bilang, ada apa kira-kira? Jadi beliau cerita, kata beliau, di tahun 2008, ada barang berharga yang dicuri dari rumahnya. Kemudian dia panggil polisi datang, itu tahun 2008 ya. Polisi datang membawa anjing, dan anjing menjilat semua pojok di rumahnya. Mungkin itu prosedur tertentu dari polisi ya. Dan beliau khawatir karena semua rumahnya dijilat oleh anjing tahun 2008. Beliau khawatir semua rumahnya jadi najis. Beliau khawatir apakah solat yang beliau laksanakan dari tahun 2008 itu sah atau tidak. Jadi saya jelaskan masalahnya dari segi fiqih, saya tenangkan beliau dan saya menyampaikan kepada beliau bahwa salatnya sah 100%, tidak ada masalahnya yang kemarin-kemarin, dan saya tidak bicara sembarangan ya. Ini bidang saya ahlinya. Ibarat antum sakit maka antum bertanya ke dokter, itu sama seperti itu. Jadi beliau matikan telepon. Jam 5 subuh, setelah salat subuh, beliau telepon lagi dan beliau bicara dengan nada yang lebih khawatir lagi dan lebih cemas lagi. Beliau cerita masalahnya dari awal seolah-olah saya tidak tahu masalahnya sama sekali. Jadi saya jelaskan jawabannya dari awal dan saya menyampaikan hukumnya bahwa tidak ada masalah, salatmu sah insyaAllah. Beliau matikan telepon lagi. Jam 12 siang beliau telepon lagi. Di hari yang sama teman-teman, beliau khawatir, cemas, takut, tidak bisa tenang. Beliau cerita masalahnya dari awal seolah-olah saya tidak memberi jawaban, seolah-olah saya tidak tahu masalahnya sama sekali. Jadi saya berhenti dan tanya beliau, ada apa? Apakah jawaban yang saya berikan itu tidak cukup? Kalau antum merasa tidak cukup, coba tanya ke ustaz lain. Siapa tahu ada jawaban yang lebih lengkap. Kata beliau, saya sudah tanya ke 5 ustaz, jawabannya sama, tetapi saya masih merasa khawatir. Saya langsung tahu penyakitnya apa teman-teman. Ini namanya penyakit was-was. Penyakit was-was itu sumbernya dari setan teman-teman. Dan penyakit was-was itu beda sekali dengan rasa khawatir biasa. Rasa khawatir biasa itu bisa dihilangkan dengan diskusi. Misalnya antum ada persoalan terkait agama, misalnya terkait fiqih, maka antum tanya kepada ustaznya menjelaskan, udah antum mendengar jawabannya, antum merasa tenang. Tetapi was-was berbeda. Was-was itu dari setan teman-teman dan tidak bisa hilang dengan diskusi. Diskusi terus, tetapi masih merasa khawatir, malah bisa nambah khawatir. Ya syabab, kalau mau belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis, untuk belajar ilmu agama, hubungi Syabab Belajar Akademi. Mereka menyediakan kelas bahasa Arab dengan biaya yang terjangkau dan kelas pagi, malam, subuh buat orang yang jadwalnya padat.
ini akademi yang kami rekomendasikan insyaAllah. Jadi orang yang punya penyakit was-was itu benar-benar tidak bisa tenang. 1 menit saja tidak bisa tenang teman-teman. Selalu memikirkan masalah ini. Pas dia dikerja, masalahnya dipikirkan. Sebelum dia tidur, masalahnya dipikirkan. Selalu merasa khawatir. Tidak bisa beraktivitas dengan biasa. Tidak bisa ibadah dengan tenang. Tidak bisa misalnya tidur dengan tenang. Dan itu butuh solusi yang segera. Karena itu penyakit dari setan. Itu bahaya sekali teman-teman. Dan saya ulangi lagi ya syabab, penyakit was-was itu beda dengan rasa khawatir yang biasa ya. Penyakit was-was itu punya sirkulasi tertentu. Bentar lagi saya jelaskan sirkulasi was-was. Kalau antum merasa sirkulasi ini terjadi pada diri antum, berarti antum harus berhenti sebentar dan mulai mencari solusi. Jadi teman-teman, contoh sirkulasi was-was itu seperti ini. Ada orang yang punya was-was dalam wudu. Apa langkah pertama atau step pertama dalam sirkulasi was-was? Step pertama, dia melaksanakan wudu, tetapi dia merasa bahwa wudunya tidak sempurna. Maka dia khawatir salatnya nanti tidak sah. Maka dia memikirkan, kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya saya meredamkan rasa khawatir yang ada di hati saya. Dia pikirkan solusi, kemudian dia muncul satu solusi di benaknya, yaitu mengulangi wudu lagi. Dan ini step yang kedua dalam sirkulasi was-was. Mengulangi supaya merasa tenang. Dan benar, setelah dia mengulangi, kadang-kadang dia merasa tenang walaupun sesaat saja. Ini dalam konteks wudu ya. Kemudian dia merasa atau dia melaksanakan solat dan masuk waktu solat berikutnya. Maka dia wudu lagi. Tetapi muncul hal yang pertama, rasa khawatir, step pertama. Maka dia memikirkan solusi, step kedua. Solusi apa yang harus dia lakukan? Mengulangi wudunya. Setelah dia mengulangi wudunya, dia merasa tenang sesaat. Kemudian dia solat dan seterusnya teman-teman. Jadi ini adalah sirkulasi was-was. Dan semakin dia menuruti sirkulasi was-was ini, semakin lama waktu dia mengulangi wudu. Jadi hari pertama atau hari pertama was-was ya, dia mengulangi wudunya sekali. Hari kedua mengulangi wudunya sekali. Hari ketiga, ya udah saya wudu 2 kali aja biar lebih yakin. Hari keempat 2 kali. Terus seterusnya sampai kadang-kadang beberapa orang yang saya kenal wudunya itu bisa sampai 1 jam teman-teman. Demi Allah itu nyata. Dan jangan remehkan orangnya, jangan bilang dia gila. Enggak, dia benar-benar merasa sakit, benar-benar merasa khawatir, benar-benar merasa tidak bisa tenang. Bahkan ada satu orang juga yang saya kenal, beliau punya was-was dalam soal kesucian kemaluannya. Jadi setelah beliau buang kotoran, beliau khawatir apakah benar-benar semua kotoran itu sudah keluar atau beliau harus membersihkan kemaluannya lagi. Beliau itu sampai 1 jam membersihkan kemaluannya, takutnya ada kotoran yang keluar, jadi bajunya najis dan sholatnya tidak sah. 1 jam teman-teman. Ibarat orang was-was itu kecanduan mengulangi. Dia mengulangi sholat karena merasa sholatnya tidak sempurna. Mengulangi wudu karena merasa wudunya tidak sempurna. Mengulangi aktivitas apapun karena merasa aktivitasnya itu tidak sempurna. Kira-kira solusinya apa syabab? Solusinya ada insyaAllah. Sebelum saya memberikan solusinya, antum harus tentukan kondisimu dulu seperti apa. Apakah parah atau tidak? Kalau belum begitu parah, tenang, insyaAllah sangat sederhana solusinya dan masih bisa beraktivitas sehari-hari dengan biasa dan masih bisa menghilangkan rasa was-was itu dari hatimu selama masih tidak parah. Tapi kalau sudah parah seperti benar-benar 24 jam memikirkan soal was-was itu sampai antum merasa stres, sampai antum nangis kadang-kadang karena rasa stres itu, ini sudah parah dan ini harus segera periksa. Ini tidak bisa lagi solusi-solusi yang biasa, solusi-solusi yang kita bisa praktekkan di rumah. Ini harus segera periksa kepada ahlinya. Setiap hal itu harus diberikan kepada ahlinya. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, "Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Periksa di tempat yang khusus itu. Periksa psikologi, ya. Saya tahu tidak semua orang bisa tanggung biayanya, tapi masih ada yang namanya BPJS, insyaAllah di cover.
terus ada di beberapa puskesmas di kota-kota besar yang ada bagian ini, kemudian bisa dirujuk juga insya Allah. Pokoknya ikhtiar agar Allah Subhanahu wa taala permudah prosesnya. Dan kalau belum parah, insya Allah solusinya masih bisa di rumah. Saya kasih solusinya sekarang. Tetapi obat apapun rasanya pahit, ya. Dan obat was-was itu butuh perjuangan. Benar-benar antum harus ikhtiar untuk melakukannya. Ya, tidak bisa kita tinggalkan obat karena rasanya pahit. Kita makan obat walaupun rasanya pahit agar kita bisa sembuh insya Allah. Solusinya itu langkah-langkah itu yang harus dilakukan. Kalau perlu dicatat teman-teman. Langkah yang pertama, dan ini langkah yang paling penting, terima diri sendiri dengan penuh hormat. Jangan merendahkan diri sendiri. Jangan tuduh diri sendiri lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Harus benar-benar terima diri sendiri dengan segala kekurangannya. Harus mencintai diri sendiri. Karena demi Allah, kalau antum tidak mencintai diri sendiri, antum tidak bakal bisa mencintai orang lain atau dicintai orang lain. Kalau antum tidak bisa menghormati diri sendiri, antum tidak akan bisa menghormati orang lain atau dihormati orang lain. Ini langkah pertama ya syabab. Yang kedua, jangan menyalahkan diri sendiri. Ini kan penyakit. Pernah nggak ada orang yang misalnya flu, kemudian menyalahkan diri sendiri karena banyak batuk misalnya? Nggak mungkin kan? Ini kan flu, ini kan penyakit. Dia nggak bisa apa-apa. Ikhtiar yang dia bisa lakukan adalah makan obat. Tapi kalau dia masih batuk, ini bukan salah dia. Maka jangan menyalahkan diri sendiri asal antum sudah berikhtiar untuk melaksanakan atau pakai obatnya. Obat di sini maksud saya adalah obat yang kita ceritakan ini, bukan obat kimikal ya. Langkah yang ketiga, step yang ketiga, dan ini inti dari obatnya. Tanya diri sendiri. Was-was itu dari siapa? Siapa yang tidak ingin hidup kita lancar? Siapa yang ingin hidup kita hancur? Siapa yang ingin kita khawatir selalu? Siapa yang ingin kita sedih dan takut selalu? Siapa yang ingin kita membuang waktu kita dalam hal-hal yang tidak begitu penting? Jawabannya dengan mudah adalah setan. Setan mau kita sedih selalu. Setan mau kita stres selalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman najwa minasyaitan liyuhzina alladziina amanu." Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu, was-was itu, bisikan itu dari setan agar dia menyebabkan rasa sedih kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita di Al-Qur'an, sudah berfirman bahwa was-was itu dari setan. Setan itu tujuannya bikin hidupmu sedih, membisikkan kepada antum supaya antum mengulangi wudu, supaya antum mengulangi salat, supaya antum mengulangi aktivitas apapun. Setan itu sangat pintar ya, membisikkan kepada antum agar mengulangi wudu. Kira-kira setan itu ingin kebaikan buat antum atau ingin keburukan? Jawabannya jelas. Setan itu ingin keburukan buat kita. Jadi apapun yang setan bisikan itu demi keburukan kita. Ketika setan membisikkan kepada kita, menanamkan rasa was-was di dalam hati kita untuk mengulangi wudu, apakah ini kebaikan atau keburukan? Tanya diri sendiri dulu, ini dari siapa? Ini dari setan. Berarti pasti keburukan. Walaupun terlihat baik, mengulangi wudu itu hal baik, tetapi karena perintahnya dari setan, bisikannya dari setan, jadi hal yang buruk. Setan membisikkan kepada antum untuk mengulangi solat karena kemungkinan solat antum tidak sah. Tanya diri sendiri dulu, bisikan ini dari mana? Dari setan. Setan ini ingin kebaikan atau keburukan? Keburukan. Berarti mengulangi solat itu buruk, padahal terlihat baik. Solat ya, hal baik, betul kan? Tapi karena perintahnya dari setan, jadi hal buruk. Antum orang baik, antum ingin memastikan bahwa sudah suci 100%, wudunya sudah sah 100%, salatnya sudah sah 100%. Tapi mohon maaf sekali, dan perhatikan kalimat berikut. Kita beribadah sesuai apa yang Allah inginkan, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Saya ulangi sekali lagi, penting sekali. Kita beribadah sesuai apa yang Allah inginkan, bukan sesuai apa yang kita inginkan.
Maka kalau Allah perintahkan wudu'nya sekali selesai, kita wudu'nya sekali, ya, selesai. Walaupun hati kita mendorong kita untuk wudu' 2 kali. Kalau Allah memerintahkan salatnya sekali selesai, maka kita harus salat sekali, walaupun hati kita mendorong kita untuk salat 2 kali supaya lebih yakin, supaya lebih sah. Mengulangi wudu berkali-kali itu karena merasa wudunya tidak sempurna, itu bukan bagian dalam Islam. Bahkan beberapa ulama mengharamkannya. Coba bayangkan, beberapa ulama mengharamkannya karena dianggap menuruti dan mentaati perintah setan dalam urusan ibadah. Jadi, saya menyampaikan kepada antum sebagai ahli ilmu syar'i, dan saya siap bertanggung jawab apa yang saya sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika antum sudah wudu, kemudian setan datang membisikkan kepada antum untuk mengulangi wudunya karena kemungkinan wudunya tidak sah, jangan mengulangi wudunya. Selesai. Saya siap pertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wudu'nya sudah sah dan salatnya sudah sah walaupun antum merasa bahwa wudu'mu belum sempurna. Kita beribadah sesuai apa yang Allah inginkan, ya. Gimana kalau misalnya ada orang yang karena dia semangat sekali untuk melaksanakan salat, dia mengatakan, kalau begitu saya akan salat 15 kali sehari. Dia itu dapat pahala atau dapat dosa? Dapat dosa, padahal salatnya lebih banyak dari orang biasa. Kenapa dia dapat dosa? Karena ibadah itu sesuai apa yang Allah perintahkan, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Allah memerintahkan kita untuk wudu 1 kali. Allah memerintahkan kita untuk salat 1 kali. Zuhur 1 kali, selesai. Kalau antum ingin wudu 3 kali supaya memastikan saja, supaya lebih yakin, apakah itu boleh? Tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi teman-teman, ini inti dari obatnya. Setiap kali antum merasa was-was, setiap kali antum merasa ingin mengulangi ibadah tertentu karena merasa tidak sempurna, maka tanya diri sendiri dulu, ini dari siapa? Pikiran ini dari siapa? Dorongan ini dari siapa? Was-was ini dari siapa? Apakah ini yang Allah perintahkan atau tidak? Atau ini perintah setan? Insya Allah bakal hilang sebagian besar dari rasa was-was antum. Langkah keempat, step keempat dalam menghilangkan rasa was-was dari hati adalah meyakini bahwa rasa sakit yang kita rasakan ketika was-was itu menyerang kita, itu ada pahalanya insya Allah. Ada pahala yang terhitung di sisi Allah untuk kita ketika kita bertahan dan bersabar ketika diserangi oleh was-was. Asal kita tidak menuruti was-wasnya, ya. Kalau menuruti was-wasnya tidak ada pahalanya. Kalau kita bertahan, bersabar, kuat untuk menolak was-was ini, itu ada pahalanya insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta ash-shauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa sakit, khawatir, sedih, gangguan atau kesusahan, bahkan duri yang melukai jarinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya karena rasa sakit tersebut. Langkah yang kelima, step yang kelima, jangan bertanya kepada orang lain tentang was-wasmu. Aturannya begini, semakin antum bertanya tentang was-was, semakin was-wasnya membesar. Saya kasih contoh, antum sekarang wudu, terus merasa wudunya tidak sempurna karena satu sebab, maka antum bertanya kepada ustaz. Semakin antum bertanya, semakin was-wasnya membesar. Padahal antum ini bertanya karena merasa hati tidak tenang dan mencari ketenangan di jawaban ustaz itu. Tapi itu tidak benar teman-teman. Itu dari setan demi Allah. Kalau antum merasa ada was-was yang menyerangi antum, jangan bertanya. Semakin antum bertanya, semakin was-wasnya membesar. Tahan diri dan sabar untuk jangan bertanya. Kalaupun mau bertanya, cukup tanya satu kali teman-teman. Satu kali aja. Sudah dapat jawaban, selesai. Jangan tanya lagi. Ada seorang ibu teman-teman yang pernah DM saya di IG. Dan IG itu saya yang kelola. Kalau YouTube saya nggak kelola.
Tapi IG saya kelola biar saya bisa jawab pertanyaan teman-teman. Ada seorang ibu yang DM saya tanya soal kesucian dari air liur anjing. Beliau tanya 10 kali di 10 hari yang berbeda. Dan saya nggak ada masalah jawab pertanyaan sebanyak apapun. Tapi masalahnya, pertanyaannya sama. Dan jawaban saya sama juga. Tapi ini hasil dari was-was. Beliau tanya di hari pertama, saya kasih jawaban. Beliau merasa tenang sedikit. Kemudian sebentar lagi beliau mulai merasa khawatir lagi. Masih ingat sirkulasi was-was? Jadi beliau tanya lagi. Saya kasih jawaban. Beliau merasa tenang sedikit. Kemudian seterusnya teman-teman. Ketika saya tanya beliau, kenapa bertanya pertanyaan yang sama seperti itu? Kata beliau, takutnya Ustaz tidak memahami pertanyaan saya kemarin. Jadi saya memastikan saja. Sampai jujur teman-teman, saya blokir beliau. Kenapa? Saya blokir beliau demi kebaikan beliau. Karena aturannya saya sudah sampaikan tadi. Semakin bertanya, semakin banyak bertanya, semakin was-wasnya membesar. Beliau tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya sudah, saya blokir beliau agar itu membantu beliau supaya menahan atau mengalahkan rasa was-was itu. Jadi teman-teman, bismillah, ikhtiar untuk mengalahkan rasa was-was, ikhtiar untuk menghilangkan bisikan setan. Ingat selalu bahwa was-was itu dari setan. Was-was itu bukan karena misalnya kita benar-benar merasa ibadah kita tidak sempurna, jadi kita ingin memastikan. Bukan, was-was itu murni dari setan. Setan yang masuk ke hatimu, setan yang membisikkan kepadamu bahwa ibadahmu tidak sempurna, bahwa wudukmu tidak sempurna, bahwa salatmu tidak sempurna, agar antum tidak bisa tenang. Ingat ayat di Al-Quran bahwa setan itu tujuannya adalah bikin orang-orang mukmin sedih. Was-was itu bikin sedih teman-teman. Maka sadari semua hal ini, catat 5 langkah yang saya sebutkan ini, 5 step yang saya sebutkan ini. Setiap kali merasa was-was, baca lagi, kemudian berhenti sebentar, ulangi dan cerna semua informasi ini lagi dan praktekkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengalahkan rasa was-was insyaAllah, karena saya tahu ini ujian yang tidak mudah, ini ujian yang sangat besar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian hari ini membawa manfaat buat teman-teman. Ayo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.